Co-hostnya. Oke, Oke, sip. yuk. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman kelompok 5? Apakah sudah siap untuk melakukan presentasi hari ini? Siap, Insya Bulis. Ya, Allah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa teman-teman akan menampilkan tentang penyusunan tes objektif ya, evaluasi bentuk formatnya itu teks objektif yang sederhana. Kemarin kita sudah bicara dibatasi berdasarkan level kognitif. Untuk teman-teman kelompok 5 akan membahas atau fokus bahasan materinya itu penyusunan bentuk tes objektif yang sederhana dengan level kognitif C1 sampai dengan C3. Jadi teman-teman yang lainnya apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, ada dua batasan ya, teman-teman, dua batasan materi. Kalau memang pertanyaannya nanti berhubungan dengan C4 dan C5, atau maaf, C6, itu ntar bisa ditanyakan pekan depan untuk kelompok 7. Jadi kita fokus dulu, bahas sampai matang tentang bagaimana sih penyusunan tes objektif yang berbentuk sederhana dengan level kognitif C1 sampai dengan C3. Nah, kepada teman-teman kelompok 5 dengan moderator Pak Suhendi, dipersilahkan. Monggo, Kang. Terima kasih Bu Listi. Suara saya aman ya? Suara saya aman Bu? Aman. Aman, sejahtera, dan sentosa. Oke, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. jaringan Pak Wendy tuh. Pak Wendy, jaringannya Warahmatullahi nge-lag. Jaringannya wabarakatuh. jelek tuh. Pak Oh Wendy, iya kah? ya. Bentar-bentar ya, saya itu dulu ya. Ini pakai jaringan apa sih? Ini udah aman belum ya? Udah, coba aja. Sudah, Oke, sudah. baik. Bismillah, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Masrin MPD selaku dosen pengampu ya, evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Bahasa Indonesia kelas C dan juga teman-temanku yang paling saya banggakan kelompok 5. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk perkuliahan rutin seperti biasa di hari Sabtu. Dan pada hari ini kita akan membahas ya, pembahasannya masih berkaitan dengan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia dengan topiknya yaitu penyusunan butir tes objektif bentuk sederhana. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja untuk pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan eh, itu pengertian karakteristik dan jenis-jenis objektif bentuk sederhana yang akan saya disampaikan oleh saya sendiri dan nanti berikutnya teman-teman yang lain. Baik, silakan untuk slide-nya. Ini yang pegang siapa ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pengertian karakteristik dan jenis-jenis tes objektif sederhana. Menurut para ahli, menurut Miller dan kawan-kawan, dalam mengelompokkan format assessment, terdapat dua model tes objektif, yaitu objektif dalam bentuk sederhana, simple form, dan bentuk kompleks pilihan ganda, multiple choice form. Mereka mendefinisikan tes objektif bentuk sederhana sebagai instrumen evaluasi dan meminta respon minimal atau mencocokkan langsung terhadap informasi yang sangat struktur. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, menjelaskan bahwa tes objektif merupakan alat evaluasi dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif penuh. Menurut W. James Popham, tes tersebut tes objektif berbentuk sederhana adalah instrumen di mana seluruh tugas peserta ujian telah disederhanakan. Mereka tidak perlu mengonstruksi gagasan, menuliskan kalimat panjang,
atau memberikan argumen, melainkan cukup mengenali dan mengidentifikasi fakta yang valid dari alternatif yang sudah disediakan oleh pembuat soal. Nah, berdasarkan ketiga para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes objektif bentuk sederhana adalah instrumen evaluasi hasil belajar yang sangat terstruktur, di mana peserta ujian cukup memberikan respon minimal atau mengenali fakta dari pilihan jawaban yang disediakan tanpa perlu menyusun argumen atau kalimat panjang. Selanjutnya adalah karakteristik tes objektif sederhana. Tes objektif bentuk sederhana memiliki ciri khas khusus yang membedakannya dengan tes uraian atau esai. Yang pertama, jawabannya bersifat pasti. Hanya ada satu opsi jawaban yang benar atau yang paling tepat. Selanjutnya, bebas bias penilaian. Hasil skor murni berdasarkan kunci jawaban. Siapapun yang mengoreksi nilainya akan sama. Koreksi otomatis dan cepat. Proses pemeriksaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan menggunakan bantuan sistem komputer. Selanjutnya, cukup cakupan materi yang luas. Soal yang singkat memungkinkan guru menguji banyak materi dalam satu waktu ujian. Selanjutnya, mengukur kemampuan dasar. Sangat efektif untuk mengevaluasi aspek ingatan, pengenalan fakta, dan pemahaman konsep awal. Dan yang terakhir, rentan spekulasi. Peserta tes memiliki peluang besar untuk menebak jawaban secara acak saat ragu-ragu. Selanjutnya, jenis tes objektif bentuk sederhana. Secara umum, terdapat 4 variasi tes objektif sederhana yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada benar salah. Peserta tes diminta menilai apakah suatu pernyataan fakta yang disajikan bernilai benar atau salah. Selanjutnya, pilihan ganda atau multiple choice. Setiap butir soal dilengkapi dengan beberapa opsi jawaban, di mana siswa harus memilih satu jawaban terbaik. Yang ketiga, menjodohkan atau matching. Menyajikan 2 kelompok informasi berpasangan, lalu siswa meminta mencocokkan pernyataan ke jawaban yang sesuai. Dan yang terakhir, isian singkat atau melengkapi. Soal berupa kalimat atau rumpang atau pernyataan yang langsung yang membutuhkan jawaban berupa satu kata, angka, atau frasa pendek. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengertian, karakteristik. Ya. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Olin tujuan penyusunan butir tes objektif. Kepada Miss Olin dipersilakan, Miss. Miss Olin. Miss. Suara saya terdengarkah? Ya, baik Pak. Pak. Mohon maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya Iya. eh, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari penyusunan tes objektif bentuk sederhana. Nah, eh, mengenai tujuan penyusunan tes objektif ini, sebelum saya membahas poin-poinnya, saya ingin mengajak dulu nih kita berpikir tentang mengenai satu pertanyaan sederhana, Bapak Ibu. Menurut kalian, apakah tujuan guru membuat soal hanya untuk memberikan nilai kepada siswa? Ya atau tidak? Mangga Bapak Ibu dijawab. Miss, gimana? Sebelum kita mulai poin-poinnya nih, saya membahas poin-poinnya, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman. Menurut kalian, apakah tujuan guru itu membuat soal hanya untuk memberikan nilai kepada siswa? Oh, tentu tidak dong. Tentu tidak, Miss. Tentu tidak ya, Bu Ketua ya. Gimana yang lain? Ada yang jawab ya? Tidak. Enggak. Tidak. Tidak, Ya, Bu. betul sekali.
Jawabannya adalah tidak ya, saya juga setuju ya. Karena apa? Karena nilai itu hanyalah hasil akhir ya teman-teman. Nah, sedangkan tujuan utama evaluasi itu adalah memperoleh informasi tentang proses dari hasil belajar peserta didik sehingga guru dapat mengambil keputusan pembelajaran yang tepat gitu. Jadi oleh karena itu penyusunan butir tes objektif harus memiliki tujuan yang jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun apa namanya tujuannya itu saya akan bahas. Pertama adalah eh, mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, tujuan pertama ini adalah mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam eh, kurikulum Merdeka ataupun maupun kurikulum sebelumnya. Setiap pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah proses belajar berlangsung, guru-guru mengetahui nih apakah tujuan tersebut benar-benar tercapai atau tidak gitu. Nah, tes objektif menjadi salah satu alat untuk mengukur pencapaian tersebut karena apa? Karena memiliki kriteria penilaian yang jelas dan objektif. Tuh. Misalnya nih pada mata pelajaran bahasa Indonesia, guru mengajarkan materi teks eksposisi ya dengan tujuan agar siswa mampu mengidentifikasi struktur teks gitu. Lalu kemudian guru membuat soal nih, bagaimana sih eksposisi yang berisi pendapat penulis tersebut disebut misalkan bagian teks eksposisi yang berisi pendapat penulis tersebut apa nih misalkan apa penutup, B argumentasi, C misalkan tesis, D penegasan ulang. Tuh. Apabila sebagian besar siswa menjawab C tesis, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi tersebut sudah dikuasai oleh para siswa gitu. Namun apabila sebagian besar menjawab salah, maka persoalannya bukan hanya pada siswa, guru juga perlu mengevaluasi apakah metode pembelajaran yang diberikan itu media atau soal yang digunakan sudah tepat atau belum. Tuh. Jadi tes bukan hanya mengukur siswa, tetapi juga menjadi alat refleksi bagi guru tersebut. Tuh. Hmm. Misalkan ada contoh kasus nih, misalkan terdapat dua kelas. Terdapat dua kelas nih, misalkan kelas A menggunakan metode diskusi berbasis video. Kelas B menggunakan metode ceramah biasa. Nah, setelah pembelajaran selesai, kedua kelas diberikan tes objektif yang sama. Nah, maka hasilnya nih, misalkan hasilnya kelas A memperoleh rata-rata nilai 88, kelas B memperoleh rata-rata nilai 69. Nah, dari data tersebut, guru dapat menyimpulkan bahwa metode pada kelas A memungkinkan lebih efektif. Artinya nih, tes objektif tidak hanya mengukur kemampuan siswa, tetapi juga mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua nih, ada tujuannya nih, menyediakan data yang valid dan reliable ya. Jadi harus valid dan reliable. Nah, tujuan kedua ini adalah menghasilkan data yang valid dan reliable. Tapi seringkali tuh masyarakat menganggap bahwa eh, nilai ujian adalah gambaran mutlak kemampuan siswa. Padahal nilai hanya dapat dipercaya apabila instrumen yang digunakan memang baik dan tepat gitu ya. Nah, ada dua konsep penting. Pertama tadi validitas. Valid berarti soal mengukur apa yang memang ingin diukur. Gitu. Misalkan contohnya, guru ingin mengukur kemampuan membaca kritis. Namun, soal yang diberikan justru meminta siswa menghafal tahun terbit suatu buku. Artinya, soal tersebut tidak valid karena apa? Karena yang diukur adalah hafalan, bukan kemampuan membaca kritis. Yang kedua nih, yang tadi pertama validitas, yang kedua realitas, di mana
Reliable ini berarti hasil pengukuran konsisten atau enggak nih hasilnya gitu kan. Misalkan apabila dua guru mengoreksi jawaban yang sama menggunakan tes objektif, hasil nilainya akan sama karena sudah ada kunci jawaban yang pasti gitu. Nah, inilah salah satu kelebihan tes objektif dibandingkan tes uraian yang lebih rentan terhadap subjektivitas penilaiannya gitu. Yang ketiga, tadi kan kedua udah, ketiga nih tujuannya menjabarkan langkah sistematis dan kaidah penulisan instrumen tersebut. Nah, tujuannya apa? Ya, memberikan pedoman mengenai bagaimana sih menyusun soal yang baik, bagaimana sih menyusun soal yang tepat untuk siswa. Nah, penyusunan soal Penyusunan soal bukan apa namanya, bukan pekerjaan yang dilakukan secara spontan ya Bapak Ibu ya. Idealnya terdapat beberapa tahapan nih. Misalkan menentukan tujuan pengukuran, menyusun kisi-kisi, menulis butir soal, menentukan kunci jawaban, melakukan review, melaksanakan uji coba, menganalisis validasi dan tingkat kesukarannya, bagaimana soalnya, dan melakukan revisi pada endingnya gitu kan. Artinya soal yang baik adalah hasil dari proses ilmiah, bukan sekedar kumpulan pertanyaan saja gitu. Nah, yang terakhir mendukung pengambilan keputusan pendidikan nih ya, yang mana eh, apa namanya, yang mana bertujuan sebagai panduan dalam menyusun butir soal yang valid, reliable gitu ya. Yang mana hasil tes menjadi dasar bagi guru untuk menentukan langkah selanjutnya gitu. Misalkan nih, jika nilai siswa di bawah KKM nih, guru dapat memberikan remedial. Nah, tapi jika nilai siswa sangat baik, guru dapat memberikan pengayaan gitu. Selain itu juga hasil evaluasi juga dapat digunakan sekolah untuk memperbaiki program pembelajaran dan bahkan menjadi dasar penyusunan kebijakan akademik mereka gitu. Jadi penyusunan tes objektif bentuk sederhana memiliki 4 tujuan. Yang tadi pertama mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yang kedua menghasilkan data yang valid dan reliable, yang ketiga memberikan pedoman penyusunan instrumen yang sistematis dan sesuai kaidah, dan terakhir mendukung pengambilan keputusan pendidikan yang tepat. Iya, siap. Iya Bu Nuria. Kalau Oke. Nah, saya ambil kesimpulan dari tujuan penyusunan ini ya. Soal yang baik tidak hanya mampu membedakan siswa yang belajar dan yang tidak belajar, tetapi juga mampu memberikan informasi bagi guru untuk terus memperbaiki proses pembelajarannya. Dengan demikian, kualitas evaluasi sangat ditentukan oleh kualitas penyusunan butir tes objektif itu sendiri. Begitu kira-kira Bapak Ibu untuk tujuan penulisan ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kami berikutnya tentang pembahasan tes objektif bentuk sederhana. Silahkan Ibu Bapak Heru ya, Terima kasih, Miss Olin. sama-sama. Oke, terima kasih semuanya ya. Untuk pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan butir tes objektif bentuk sederhana yang akan disampaikan oleh Pak Heru. Kepada Pak Heru dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya cek ombak dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Oh, sudah nerjang orang, Pak. Aman. Oke, sudah Aman, Pak menerjang Heru. orang ya. Hmm, Oke, nerjang. silakan Miss di next PowerPoint-nya.
Oke, di sini mungkin saya akan menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan eh, butir teks objektif bentuk sederhana. Nah, menurut para ahli, instrumen ini didefinisikan sebagai alat evaluasi hasil belajar yang sangat terstruktur dari mana peserta ujiannya hanya perlu memberikan respon minimal atau mengenai fakta dari pilihan jawaban yang disediakan tanpa menyusun argumen panjang. Nah, sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Kadir tahun 2015, penyusunan teks objektif sederhana ini merupakan sebuah proses yang harus dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan instrumen evaluasi yang mampu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara valid, reliabel, dan objektif. Sebagai alat ukur hasil belajar, tes objektif tidak cukup mencakup disusun berdasarkan materi yang diajarkan, tetapi juga harus mengacu kepada prinsip-prinsip evaluasi pendidikan agar data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Nah, menurut Kadir, yang ditulis oleh Kadir 2015 tadi, langkah-langkahnya itu meliputi beberapa langkah. Yang pertama itu merujuk kepada silabus, ya, di mana setiap sekolah atau lembaga pendidikan telah mempunyai silabus setiap mata pelajarannya masing-masing. Silabus berarti berisi pokok-pokok bahasan yang diajarkan dalam satu semester. Silabus juga diperlukan pada waktu membuat kisi-kisi soal agar soal dibuat mewakili semua pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang nantinya akan diukur ketercapaian tujuan pembelajarannya berdasarkan tes eh, butir soal objektifnya. Yang kedua, setelah merujuk kepada silabus, yang keduanya adalah menyusun kisi-kisi, Bapak Ibu. Nah, kisi-kisi merupakan langkah awal yang harus dilakukan setiap kali menyusun tes dalam menulis soal. Nah, dengan adanya kisi-kisi, penyusunan soal dapat menghasilkan tes relatif yang sama, gitu kan. Nah, mungkin di beberapa, saya pernah sekadar bercerita saja gitu ya, entah itu paradigma kepada peserta didik terkait kisi-kisi itu sudah bergeser atau tidak gitu kan. Karena kan kisi-kisi itu kan biasanya bersifat indikator gitu kan, ketercapaian apa yang akan ditanyakan di dalam soalnya. Tetapi ketika kita bertemu dengan anak-anak gitu kan, dengan peserta didik kita, mereka itu menanyakan, Pak, kisi-kisinya mana? Nah, setelah saya berikan kisi-kisinya, mereka menanyakan, Pak, kisi-kisinya kok gini? Yang lain kan memberikan soal gitu. Pasti Bapak Ibu pernah lah mengalami fenomena seperti itu gitu kan. Jadi yang benarnya itu kita kan menyusun kisi-kisi tes itu adalah sesuai dengan format matriks yang sesuai dengan butir soal yang akan kita berikan kepada peserta didik gitu kan, yang mengacu kepada tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kisi-kisi itu dibuat, berikutnya adalah kita langkah penyusunan soal. Soal dapat disusun dalam bentuk tes objektif maupun tes esai karena kelompok kita itu berkaitan dengan tes objektifnya itu pilihan ganda sederhana. Nah, jumlah soal yang harus disusun melebihi jumlah yang dibutuhkan disusun sesuai kisi-kisi. Sukar atau mudahnya suatu soal bukan semata-mata ditentukan melalui materi soal, akan tetapi ditentukan juga dengan teknik penyusunannya. Nah, beberapa butir pernyataan dapat berupa bagian pokok dalam pedoman umum penulisan butir soal tes pilihan ganda yang meliputi butir soal harus disesuaikan dengan indikator. Nah, langkah yang keempat dalam penyusunan butir tes, kita harus melaksanakan uji coba tes. Nah, agar memperoleh soal atau tes yang baik, maka soal tes tersebut harus diuji terlebih dahulu dan hasilnya dianalisis sehingga memenuhi syarat tes yang baik. Peserta uji coba misalnya adalah siswa, maka siswa tersebut harus mempunyai status sama dengan peserta tes yang sebenarnya. Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan saya sendiri gitu kan nanti ke Bapak dosen terkait dengan melaksanakan uji coba tesnya. Mungkin berkaitan dengan realita kita di lapangan. Begitu sulitnya kita untuk melakukan uji coba tes gitu kan. Terkait dengan terlebih lagi berdasarkan uji, analisis ahli gitu. Nah, yang kelima, membuat skor. Setelah soal diuji, maka selanjutnya dibuat skor masing-masing. Bisa bila
bila siswa menjawab benar, skor diberi 1, yang salah diberi 0. Ini sesuai dengan karakteristik tes objektif pilihan ganda sederhananya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Heru. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan kaidah penulisan butir tes objektif sederhana yang akan disampaikan oleh Pak Hidayat. Pak Hidayat dipersilakan. Pak Hidayat, Pak Hidayat bisa dengar suara saya, Pak Hidayat? Mungkin Pak Hidayat gangguan sinyal ya. Hmm, Halo Pak Hidayat. Pak Hidayat terlempar. Oh, aku aja dulu. ya udah kalau Saya sip begitu dulu. Bu Fi bagian yang keempat ya, kaidah penulisan butir tes. Oke, Ya. baik. Eh, hmm, oke. Yang keempat, kaidah penulisan butir tes objektif yang efektif untuk menjamin kualitas pengukuran dan meminimalkan bias penilaian. Yaitu salah satunya kita harus kaidah penulisan berdasarkan bentuk soal, formulasi soal, isian dan jawaban singkat. Pokok soal wajib dirumuskan secara jelas dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan rumpang yang hanya menuntut satu jawaban pasti berupa kata, frasa, atau angka agar objektivitas penilaian tetap terjaga. Satu, yaitu kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda adalah materi, konstruksi, dan bahasa. Adapun materinya, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian, pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Yang ketiga, soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Konstruksinya, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Ketiga, pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Empat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Dan yang keenam, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. 7. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka, dari nilai angka yang paling kecil ke nilai angka yang paling besar atau sebaliknya. 8. Stimulus berupa gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas, berfungsi, dan kontekstual. 9. Soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Dan menurut bahasa, satu, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya, soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. 3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Yang keempat, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian kata atau frase yang sama, yang bukan suatu pengertian diletakkan di pokok soal. Miss Olin bisa next? Oke. Kemudian klasifikasi pilihan ganda. Bentar. Di sini kita akan bentuk-bentuk tes objektif sederhana. Saya memberikan contoh yaitu pilihan ganda. Tes objektif merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran yang memiliki jawaban benar yang telah ditentukan oleh proses penskoran.
tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, salah satu bentuk objektif yang paling banyak digunakan adalah tes pilihan ganda. Karena praktis, mudah dikoreksi, dan mampu mengukur berbagai tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Dalam taksonomi Bloom, revisi tes pilihan ganda dapat dirancang untuk mengukur kemampuan, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Tingkat mengingat C1 fokus pada kemampuan peserta didik dalam mengambil kembali pengetahuan dan dari memori seperti fakta, definisi, dan konsep dasar. Soal ini cenderung sederhana karena tidak memerlukan penalaran kompleks, melainkan hanya pengenalan informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Sedangkan tingkat memahami atau C2 mengukur kemampuan siswa dalam menginterpretasikan makna, menjelaskan hubungan antar konsep, serta mengklasifikasikan fenomena tertentu. Instrumen ini lebih mendalam dibanding hafalan karena menuntut peserta didik untuk menangkap esensi dan kegunaan dari materi yang dipelajari secara sistematis. Next. Dan yang terakhir yaitu tingkat menerapkan C3, menilai kapasitas peserta didik dalam menggunakan prosedur, aturan, atau metode tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Soal biasanya disajikan dalam bentuk kasus atau konteks nyata yang memerlukan penalaran aktif sebelum menentukan jawaban yang tepat. Proporsionalitas dalam evaluasi, guru disarankan mengkombinasikan ketiga tingkatan kognitif ini secara seimbang, agar instrumen tes tidak hanya terjebak pada aspek hafalan. Pendekatan ini memastikan evaluasi mampu mencerminkan profil kemampuan berpikir siswa secara komprehensif, logis, dan objektif. Saya kembalikan lagi kepada Pak Wendy. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang terakhir. Kepada Pak Hidayat dipersilakan. Sudah Pak, barusan sama Bu. Lanjut Pak Hidayat. Yang kelima, punyanya Bu Vivi dijelaskan sama Pak Hidayat. Udah sampai barusan udah sampai terakhir. Ini yang langkah Udah. sistematis penyusunan aja Pak Hidayat. Langkah sistematis penyusunan evaluasi. Baik. Ini juga sudah sama Pak Heru sebenarnya. Ya udah. Siap. Terima kasih pada Pak. Jadi yang mana? Udah ini. Mungkin langsung ke kesimpulan aja, Pak Hidayat. Karena terpental tadi. Bentuk soal, Pak. Bentuk soal. Tes Contoh-contoh soalnya objektif Pak. sederhana. Itu. Contoh soal yang C1 sampai C3. Oh ya, bentuk soal. Bentuk soal, Pak. Oke, siap. Oke. Jadi C1 tadi sudah dibahas mengenai bentuk-bentuk tes objektif sederhana oleh Bu Vivi. Kak, kita akan mencoba Bapak Ibu yaitu tentang pilihan ganda C1 yaitu mengingat atau remembering. Di mana karakteristiknya adalah menanyakan fakta atau informasi yang telah dipelajari. B. Selanjutnya adalah jawabannya diperoleh melalui proses mengingat dan tidak memerlukan analisis atau penalaran yang kompleks. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah contoh soalnya. Ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah A. Semarang, B. Surabaya, C. Bandung, D. Denpasar. Jawabannya adalah Gimana Pak?
Halo, Pak Hidayat. Pak Hidayat. Pak Hidayat ngomong apa tadi ya? Halo? Kasih contoh soal ya. Iya, tapi screen-nya nggak jalan apa gimana? Apa di saya yang lagi jelek? Sama sih Bu, di saya juga nggak jalan. Terus ngilang-ngilang gitu. Nggak full. Iya, Di sini lagi kenapa ya? hujan saya. Oh iya, iya. Coba Oh, dimatikan dulu, Pak Wendy. Kemudian dinyalakan kembali. Siapa tahu Ya, jadi sama Pak, Bogor juga hujan, baru turun. Ini Pak, kirimin ke saya Pak. Saya bantu share screen Pak. Coba ditaruh di pengurus atau di grup nah, biar Ibu Olin dibantu. yang lagi pegang ini Ibu Olin. Bu Fi. Bu Bu Vivi Fi dengar boleh saya nggak? iniin dulu. Yang Oh, yang tadi saya bacakan soalnya sudah saya simpan di kolom chat ya Bapak Ibu. Tadi Pak Hidayat bertanya, Iya. Ya, ibu kota provinsi Jawa Timur adalah, nah mangga Bapak Ibu, Pak Hidayat tadi minta minta jawaban, ditanggapi oleh Bapak minta rekan-rekan. tapi Surabaya. Surabaya. Ya, Jawa Timur Surabaya. Nah mungkin saya jelas ini jadi ngambil materi Pak Hidayat nih. ya, Nah nggak itu apa-apa. bisa kita analisis, kita lihat berdasarkan karakteristiknya Bapak Ibu. Nah dari soal tersebut, kira-kira karakteristiknya itu yang pertama apa? Kira-kira C1 hafalan. C1 hafalan, kita mengingat. hafalan ya. Hmm, Mengingat karena menanyakan fakta atau informasi yang telah dipelajari. Jawaban betul. itu yang kedua, jawabannya bisa diperoleh melalui proses mengingat. Nah, kemudian yang ketiganya, karakteristik yang ketiga adalah tidak memerlukan analisis dan penalaran yang kompleks. Nah, jadi dalam butir soal itu, dalam tahapan C1, C2, dan C3, itu yang pertama dimulai dari mengingat, memahami, dan menerapkan. Nah, salah satu contoh butir soalnya mungkin seperti ini. Yang ini mungkin bisa digunakan di, nggak tahu ya, di jenjang SD atau SMP gitu ya. Kalau di SMA, saya sendiri itu jarang langsung menggunakan soal di C1 dalam mengingat gitu. Nah, kemudian ini ada lagi dari soal tadi ada kelebihan dan keterbatasannya. Kira-kira kelebihannya itu apa? Kalau bisa dilihat dari analisis soal tadi. Praktis. Dan ini Pak, kalau untuk anak ya, jadinya Ya, ya anak itu atau kita lah, kita nggak mungkin bisa menganalisis sesuatu tanpa kita paham faktanya, tanpa oke. kita tahu Nah, data-data yang diperlukan. iya, Jadi tetap itu salah satu penting. kelebihannya ya. Yang pertama, kelebihannya tadi sudah sama Bu Listi. Berikutnya adalah mudah disusun dan dinilai. Gampang ya cara bikinnya gitu. Yes, Kalau untuk buat C1, kita. praktis buat kita, buat yang menyusun. Kemudian yang keduanya, efektif untuk mengukur penguasaan materi dasar. Ya, ini kan materi-materi dasar gitu kan. Kemudian ini sangat cocok digunakan pada jumlah peserta didik yang besar gitu. Jadi skalanya itu tadi yang membahas tentang ruang lingkup pembuatan soal itu sendiri gitu. Mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat sebelumnya gitu kan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya men-take over materi dari Pak Hidayat. Nah, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Heru. Pak Hidayat mau ini menambahkan penjelasan dari Pak Heru atau sudah? Pak Hidayat, baik karena Pak Hidayatnya terkendala dengan sinyal, maka kita lanjut saja, yaitu yang terakhir kaitannya dengan simpulan. Ya, terjadi dengan simpulan, nanti saya sendiri yang akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah
Bentar Bapak Ibu, bentar dulu. Kesimpulannya adalah pentingnya instrumen evaluasi yang sistematis, penyusunan butir tes objektif yang terstruktur merupakan proses krusial untuk menghasilkan alat ukur yang valid, reliable, dan objektif. Hal ini memastikan bahwa data penilaian yang diperoleh benar-benar mencerminkan pencapaian kompetensi siswa secara akurat tanpa pengaruh subjektivitas penilai. Karakteristik utama tes objektif sederhana. Tes ini memiliki ciri khas jawaban yang pasti, bebas dari bias penilaian, serta efisien dalam proses koreksi. Kapasitasnya untuk mencakup materi yang luas dalam satu waktu kajian menjadikannya instrumen yang sangat efektif untuk mengevaluasi pemahaman konsep dasar siswa. Langkah sistematis dalam pengembangan tes. Proses penyusunan harus dimulai dari merujuk pada silabus, pembuatan kisi-kisi yang komprehensif, sehingga penulisan soal yang sesuai indikator. Tahapan uji coba dan analisis butir soal menjadi prasyarat mutlak sebelum tes digunakan secara luas, agar kualitas instrumen tetap terjamin. Keragaman bentuk dan penerapan kaidah. Penggunaan berbagai format seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat harus mengikuti kaidah terstruktur dan bahasa yang ketat. Kepatuhan terhadap kaidah ini meminimalkan bias serta menjamin bahwa stimulus dan pilihan jawaban berfungsi secara optimal bagi peserta didik. Itu Bapak Ibu ya pembahasan dari kelompok kami. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau mau menambahkan, dipersilakan. Ya, yang pertama ada Ibu Listi. Dan yang kedua ada Ibu Maratus Soleha. Oke, gimana Pak? Siapa dulu? Saya? Yang pertama silakan Bu Listi. Oke, terima kasih Pak Wendy selaku moderator atas kesempatannya. Izin bertanya kepada teman-teman kelompok 5, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyusunan tes objektif itu mudah ya, tetapi tentu banyak tantangannya, terutama masalah mengukur Westback efek atau efek balik yang diterima anak-anak. Jadi yang mau saya tanyakan tuh bagaimana sih cara kita ya melihat sebagaimana yang kita tahu kalau tes objektif ini memengaruhi cara belajar siswa. Jadi kalau misalnya terus-terusan kita kasih tes objektif, nanti justru malah siswa itu akan cenderung fokus pada hafalan saja sehingga daya kritis anak untuk menganalisis tertentu malah jadi kurang terasah. Nah, bagaimana teknik atau cara yang Bapak Ibu lakukan seperti itu? Terima kasih. Sama-sama Bu Listi. Ini mau ditampung dulu apa langsung dijelaskan? Teman-teman? Langsung dijelaskan langsung saja ya. Teman-teman silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Listi. Di sini siapa ini yang akan menjawab? Ibu Nopi? Oke, saya bisa kali ya. Saya atau Pak Heru? Sama siapa? Monggo tuh, monggo. Misalin, silakan misalin. Baik, terima kasih Bapak. Oke, Bu Listri, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan tentang bagaimana sih karakteristik tes objektif atau bentuk sederhana mempengaruhi cara belajar siswa ya Pak, ya Bu ya. Seperti Westback effect, efek balik gitu. Yang dikhawatirkan format tes ini justru berpotensi menjadi menjebak siswa dalam kebiasaan menghafal bukan untuk memahami konsep secara mendalam. Begitu bukan Ibu? Betul. Untuk menganalisis sesuatu. Daya kritis anak jadi kurang gitu loh, Miss. Karena fokus di hafalan. Iya, betul. Nah, jawaban dari kami untuk pertanyaan dari Ibu, terima kasih. Nah, menurut kami karakteristik tes objektif
bentuk sederhana yang menyediakan jawaban instan itu apa namanya cenderung memicu worst effect negatif ya, berupa misalkan ilusi kompetensi gitu kan, ilusi kompetensi yang mana siswa terjebak dalam budaya menghafal mati. Maksudnya itu menghafal mati itu kayak rote learning gitulah. Jadi kayak apa namanya kayak eh, udah itu aja menghafal mati gitu, di rote learning gitu, dan eliminasi jawaban karena mengira belajar hanya sebatas mengenali teks atau recognition gitu. Jadi format ini dipastikan akan memenjarakan siswa dalam kebiasaan menghafal, Bu, dengan jangka pendek jika guru mendominasi ujian dengan soal yang tadi tingkat C1 tingkat, gitu kan. Tapi namun jebakan hafalan ini dapat dimitigasikan gitu, dimitigasikan secara efektif apabila guru secara strategis menggeser proporsi tes ke tingkat C2 yang tadi, yang C2 itu memahami, dan C3 menerapkan gitu melalui stimulus berbasis kasus atau pemecahan masalah, sehingga memaksa siswa mengubah eh, cara belajar siswa itu, mereka dari sekedar menghafal definisi menjadi memahami proses dan mengaplikasikan konsep secara mendalam dan meluas. Seperti itu jawaban dari kami, Ibu Listi. Oke, siap-siap. Berarti intinya kita menaikkan taraf level Betul. kognitifnya ya, Miss ya. Ya, kita Sehingga ya, hafalan ya itu tidak salah ya, Miss. Cuman tidak salah. kita tetap harus memberikan proporsi yang seimbang. Jangan sampai Nah, fokusnya hanya di hafalan saja. hafal saja, betul. Betul. Dan Tidak mungkin salah. ditambah ilustrasinya, Miss. Maksudnya stimulus. Kan Stimulus kalau ya, betul. bahasa Ya, dia butuh stimulus teks ya. Teks, tabel, ya. gambar. Mungkin kita bisa bantu di situ. Jangan hanya kayak tadi pertanyaannya. Ibu kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur di Jawa mana? Jawa Timur. Ya, itu kan faktual banget. Ya mungkin ada Ya, teks yang perlu dibaca ada ya, seperti itu. betul. Gitu ya, Jadi buat merangsang mereka stimulus memproses mereka, gitu. Jadi ya, menstimulus mereka otaknya. juga gitu. Itu Betul, gitu betul. kira-kira Ibu. Jadi nggak apa-apa menghafal tuh nggak apa-apa, cuman jangan jadi kayak menghafal mati gitu, kayak apa. Jadi harus distimulus gitu. Begitu kira-kira Ibu Listi. Oke, siap. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Pak Sama-sama Wendy. Ibu Listi. Sama-sama Ibu Listi, terima kasih. Selanjutnya Bu Maratus Soleha dipersilakan Bu. Iya, terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Sebenarnya saya mau nanya mirip sih ya dengan yang tadi sudah disinggung jawabannya sama Miss Olin. Jadi kalau kita bikin soal itu kan harus memperhatikan karakteristik eh, kognitifnya ya, C1K, C2 dan lain sebagainya gitu. Nah, terus pertanyaan singkatnya sih, kita kenapa sih kita gitu sebagai guru perlu memadukan? Berarti kan kalau dari penjelasan Miss Olin tadi nggak mesti harus semuanya eh, apa apa sih soal-soal yang hafalan gitu ya, yang cuman tes kognitif biasa gitu. Nah, berarti kita perlu dong memadukan level kognitif dalam bentuk soal yang kita buat. Nah, berarti sebagai guru, kenapa sih kita perlu memadukan soal tingkat level kognitif tadi, misalnya C1, C2, dan C3 disatukan dalam penyusunan tes objektif. Seperti itu, Pak Wendy. Ya, Bu. Baik, pertanyaannya yang kami tangkap yaitu mengapa guru perlu memadukan soal tingkat C1, C2, dan C3 dalam penyusunan tes objektif, kurang lebih begitu ya, Ibu Soleha. Iya, iya betul, Pak. Ya, silakan Pak Heru untuk menjawab pertanyaannya Ibu Soleha. Oke, mungkin pertanyaan tadi sudah di ini lagi ya. Mengapa sih guru perlu memadukan
tingkat soal C1, C2, dan C3 dalam tes objektifnya gitu ya. Mungkin kenapa karena pertanyaannya kenapa? Ya, karena mungkin guru perlu memadukan itu semua dalam setiap ranah kognitif memiliki fungsi pengukuran yang berbeda-beda. Karena kan C1 itu tadi mengingat, yang kedua itu memahami, kemudian yang ketiganya itu aplikasi gitu kan. Nah, perpaduan ketiga tingkat kognitif tersebut akan menghasilkan instrumen evaluasi yang lebih seimbang. Seperti tadi yang dibahas sama Miss Olin gitu kan. Pertanyaannya C1 tapi tidak langsung mengarah kepada merujuk kepada pertanyaannya gitu kan. Walaupun mengingat gitu kan, tapi tetap di dalam soalnya itu karena bahasa Indonesia itu biasanya ada literasinya ya, kita memadukan sebuah teks literasi yang ilustrasi lah gitu ya untuk menguji daya ingatnya gitu kan. Di samping daya ingatnya, kita juga meng-cross-check berkaitan dengan gaya memahaminya gitu kan, memahami isi bacaannya. Nah, agar instrumen tadi lebih seimbang dan komprehensif. Jadi guru tidak hanya mengetahui kemampuan siswa saja dalam menghafal materi, tapi guru juga bisa menilai sejauh mana sih mereka memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki dalam konteks yang lebih relevan gitu. Itu mungkin Bu Maratus ya tadi tuh. Ya, Ibu Maratu Soleha. Ya, mungkin begitu Bu. Iya, cukup Pak, terima kasih. Cukup ya, Pak? Bu cukup ya? Terima kasih Bu Maratu Soleha. Baik, untuk termin yang kedua, dua pertanyaan ya yang sudah masuk di sini ada Ibu Linda. Salah satu alasan guru menggunakan tes objektif adalah karena lebih praktis dan cepat dalam proses pemeriksaannya. Yang ditanyakan, kalau tes objektif mudah dikoreksi, apakah berarti kualitasnya pasti lebih baik daripada tes uraian? Ini akan disampaikan oleh Ibu Novi. Ibu Novianti, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya Ibu Linda. Bu Vi, Moderator aja Bu Vi. dijawab. Oke. Baik, pertanyaannya. Kalau tes objektif mudah dikoreksi, apakah berarti kualitasnya lebih baik daripada tes uraian? Tentu jawabannya tidak selalu. Ya. Tes objektif memang lebih mudah dan cepat dikoreksi serta mengurangi subjektivitas penilaian. Tapi umumnya lebih efektif untuk mengukur kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan konsep sederhana. Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis atau menggunakan pendapat, tes uraian masih diperlukan dan bisa dikatakan lebih baik daripada pilihan ganda. Seperti itu Ibu Linda. Apakah sudah cukup Bu Linda atau mau menambahkan? Cukup? Mana Ibu Linda? Baik, karena tidak respon, kita anggap selesai aja ya pertanyaan dari Ibu Linda. Selanjutnya satu penanya lagi sebelum kita akhiri. Ada yang mau bertanya silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, Tuh ada ya, tanggapan Kang, tadi kayaknya ada yang bersuara. itu mah tanggapan yang di luar Bu kayaknya. Oh gitu, Dari oh ya, mikrofonnya Pak Narmin tadi, tapi sudah oke, saya mute. oke, sip. Baik. Eh, Oh, baik. kalau menurut izin Kang, Iya, izin silakan, Pak, silakan, silakan, silakan. Iya, iya. Silakan, Bu. kalau menurut kelompok 5 sendiri, sebaiknya kapan sih kita memakai tes objektif dan kapan kita harus memakai teks uraian? Mana yang lebih bagus kita gunakan atau efektif kita gunakan, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kita sharing ya, Iya, karena iya. masih setengah 11 kurang.
setengah 11. Kita selesai jam Iya, berapa sih, Bu? maksudnya bisa sharing pengalaman teman-teman. Ya, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bapak. Iya, Waalaikumsalam. Pak. Silakan, Bapak. Izin masuk. Sehat, Pak. Iya, Selamat Bapak Alhamdulillah. Ibu. sama-sama. Nah, Alhamdulillah. Eh, baik, saya ingin menambahkan sedikit sebenarnya karena tadi saya pikir udah disampaikan dengan jelas di dalam makalah ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Soal bagaimana sih kita menggunakan tes objektif itu untuk melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Saya pikir secara prinsip tadi sudah jelas ya apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, soal kelebihan kelemahannya, saya pikir sudah udah dipahami. Dan yang paling penting adalah ini kegiatan keseharian Bapak Ibu gitu ya. Jadi soal bagaimana menyusun secara teknis itu saya pikir itu udah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi yang ingin saya tambahkan adalah bahwa kita melakukan evaluasi itu dengan melihat poin pertama, poin intinya adalah melihat dari tujuan pembelajaran dulu. Termasuk bagaimana ada beberapa pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan hampir mirip-mirip juga gitu ya. Mengapa kita harus menggunakan tes objektif gitu ya? Aspek apa misalnya tujuan pembelajaran itu yang bisa digunakan untuk atau yang lebih efektif digunakan untuk mengevaluasi dengan alat tes objektif gitu ya. Bapak Ibu dari terkait dengan pertanyaan tadi juga soal C1, C2, C3 gitu ya. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu kalau dilihat dimulai dari analisis atau pengembangan kurikulum atau analisis atau penetapan beban-beban mata pelajaran oleh guru gitu ya, oleh kepala sekolah gitu ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat secara teoritis agak berat gitu ya. Kita atau Bapak Ibu guru melakukan evaluasi berdasarkan pada prinsip evaluasi yang tadi sudah disampaikan. Karena evaluasi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika tujuan pembelajaran dari ketiga aspek, misalnya kognitif, afektif, termasuk psikomotorik. Nah, kita fokus saja misalnya pada aspek kognitif saja. Benar nggak kita melakukan evaluasi dari C1 sampai C6? Atau bisa jadi hanya C berapa Bapak Ibu melakukan evaluasinya? Nah, ini juga banyak pertanyaan. Jadi artinya Bapak Ibu melakukan evaluasi harus benar-benar berdasarkan pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini kalau kita review lagi kembali dari secara prinsip awalnya, ini biasanya kebijakan sekolah. Nah, kalau di kurikulum-kurikulum sebelumnya ada tujuan nasional, tujuan sekolah, dan tujuan instruksional gitu ya. Tujuan institusional, tujuan instruksional gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran secara nasional kalau sekarang itu kan ada profil Pancasila gitu ya. Kemudian tujuan sekolah. Nah ini kalau enggak tahu di kurikulum Merdeka ini apakah Bapak Ibu guru atau di sekolah Bapak Ibu guru itu melakukan analisis atau memetakan tujuan pembelajaran itu berdasarkan visi misi sekolah atau tidak gitu. Sehingga tidak semua C tadi itu C1 dan C sampai C6 itu dijadikan sebagai tujuan pembelajaran oleh sekolah gitu. Karena tidak mungkin kita misalnya dari C1 untuk 4 keterampilan berbahasa, dari 4 keterampilan itu kan ada dibagi lagi misalnya berbicara itu atau berbicara dalam hal apa gitu. Kalau SMA itu kan berbicara dalam hal menyampaikan informasi dalam bentuk wawancara, presentasi laporan hasil penelitian, kemudian pementasan drama gitu. Jadi ketiga-tiga aspek itu dibagi lagi C1 sampai C6 lagi. Jadi ada berapa C lagi itu. Belum lagi di aspek keterampilannya. Nah, ini kan agak nggak masuk di akal. Nah, oleh karena itu biasanya sekolah akan melakukan pemetaan tujuan pembelajaran itu berdasarkan visi misi sekolah.
Katakanlah sekolah menempatkan bahasa Indonesia ini berorientasi pada keterampilan berbahasanya, keterampilan praktek berbahasanya gitu. Jadi aspek pengetahuan itu nggak begitu diperhatikan. Nah, oleh karena itu, misalnya sekolah menetapkan capaian pembelajarannya, mata pelajaran bahasa hanya fokus pada C4, 5, 6. Jadi C1, 2, 3 nggak dievaluasi, gitu. Nggak dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Jadi fokusnya, artinya dilihat dulu analisis pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah. Gitu. Jadi itu kalau kita review kembali ya, Bapak Ibu melihat capaian pembelajaran di sekolah itu, setiap mata pelajaran itu dibebankan pada C berapa gitu. Kalau di level-level SMA, saya pikir untuk C1, C2 itu nggak begitu diperhatikan. Yang lebih diperhatikan itu karena anak itu sudah mulai berpikir kritis gitu ya, ya sudah mulai mungkin C4, 5, 6 gitu. Begitu juga untuk mata pelajaran yang lain, misalnya mata pelajaran matematika gitu ya. Walaupun C1 sampai C6 itu ada gitu ya untuk aspek kognitif, mungkin di matematikanya itu fokus pada C1, C2 gitu. Mata pelajaran yang lain misalnya C3, C4. Mata pelajaran bahasa Indonesia C5, C6. Itu dibebankan oleh oleh kurikulum gitu ya, berdasarkan hasil pengembangan kurikulum di sekolah. Jadi nggak mungkin kita Bapak Ibu mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dimulai dari C1 sampai C6. Bayangkan berapa C1, C6 dikali 4 keterampilan, masing-masing 4 keterampilan itu dibagi lagi minimal 3 topik pembelajaran dikali 6 lagi untuk aspek kognitif saja. Itu nggak rasional gitu ya. Untuk dilakukan evaluasi. Jadi sekali lagi prinsip dasar tadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus benar-benar melihat tujuan pembelajaran, aspek-aspeknya itu aspek apa saja yang harus dilihat. Itulah fungsinya kisi-kisi tadi. Jadi tujuan yang dirancang oleh kepala sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah, dibebankan kepada mata pelajaran, barulah Bapak Ibu akan melihat apa saja aspek yang ingin dicapai oleh siswa gitu ya. Makanya penting membuat kisi-kisi. Dari kisi-kisi itu, Bapak Ibu misalnya ternyata mata pelajaran bahasa Indonesia fokus pada pencapaian C456 gitu ya. Dari C456 itu Bapak Ibu klasifikasi lagi menjadi indikator-indikator yang spesifik. Sehingga setiap pertanyaan itu jelas mewakili indikator-indikator apa. Katakanlah misalnya nanti kita melakukan evaluasi dengan pilihan ganda untuk aspek C4 itu. C4 itu apa? Mengevaluasi ya. Mengevaluasi apa menganalisis itu? Menganalisis dulu, Pak. Menganalisis. Analisis Katakan dulu, Pak. menganalisis. Analisis itu katakanlah kita ingin mengukur kemampuan analisis siswa gitu ya. Analisis itu kira-kira ini kita coba lihat ya antara kisi-kisi dengan indikator gitu. Analisis itu indikatornya apa saja? Anak itu mampu menganalisis indikatornya apa saja? Kira-kira apa? Seseorang dikatakan mampu menganalisis apabila misalnya dia mampu menyampaikan kembali dengan bahasa sendiri gitu ya dari informasi atau teks yang dibaca gitu. Itu kemampuan awalnya. Yang kedua, kalau menganalisis menganalisis ya, mengevaluasi, Iya, Pak. menganalisis dulu ya. Ya, menganalisis dulu, Pak. Seseorang mampu menganalisis apabila dia mampu misalnya melihat kelebihan kekurangannya. Berarti ada dua. Makanya pertanyaan pertama misalnya karena indikator untuk kemampuan analisis itu misalnya ada 3 aspek, ada 3 indikator yang kita katakan bahwa dia mampu menganalisis itu diukur dengan 3 aspek tadi. Kemampuan menjelaskan, kemampuan misalnya menilai, kemudian kemampuan memberikan solusi misalnya. Berarti setidaknya ada 3 soal. Makanya pasti soal pertama ketika orang melakukan validasi itu akan menilai apakah soal pertama ini mengukur fokus pada kemampuan menganalisis. Soal pertama mengukur tentang apa? Menganalisis kemampuan memahami menjelaskan gitu ya.
menjelaskan dengan bahasa sendiri, kemampuan menilai, kemudian kemampuan memberikan solusi gitu ya. Jadi jelas setiap soal itu mengukur setiap indikator gitu. Jadi bukan hanya soal C1-nya, padahal kita ini mengevaluasi C4-nya gitu ya, kemampuan menganalisisnya. Jadi ternyata untuk mengukur kemampuan analisis setidaknya ada 3 soal. Kenapa harus 3 soal? Karena 3 indikator. Bahwa seseorang itu mampu menganalisis dilihat dari 3 indikatornya. Ini contoh gitu ya. Jadi ketika kita membuat soal itu dari kisi-kisi diturunkan lagi secara spesifik indikator. Dari indikator itulah kita memastikan setiap butir soal mengukur aspek indikator apa gitu. Itu secara langkah-langkah. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat soal, jadi bukan hanya soal mengapa harus pilihan ganda, tetapi mengapa lihat dari aspek tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak semua C-nya yang harus di C1 sampai C6 gitu. Itu tergantung pada kebijakan kurikulumnya gitu. Nah, kalau semuanya diukur dari C1 sampai C6 itu dibebankan untuk semua aspek keterampilan berbahasa, saya pikir nggak akan bisa dilakukan. Kita menghabiskan waktu untuk evaluasi saja dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu mungkin Bapak Ibu tambahan saya, Pak, Bu Lis. Silakan. ya, Karena waktu. punten Pak, boleh bertanya Pak? Boleh. Oke, Dikit. siap. Saya tertarik Pak dengan tadi pernyataan dari Bapak bahwa sebenarnya ketika kita menyusun evaluasi, idealnya kita itu pertama diajak ngobrol berkenaan dengan visi misi sekolah. Betul. Ya, kalau saya boleh terus terang Mas, memang pengalaman mengajar saya mungkin jauh lebih banyak. Maksudnya teman-teman tuh jauh lebih banyak daripada saya. Karena dari usia juga kan saya masih belia gitu kan. Terus untuk ini Pak, teknisnya bagaimana? eh kita Soalnya setahu saya kalau untuk visi misi itu kalau penyusunan visi misi kami diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya sampai ke ranah evaluasi itu belum pernah tahu saya Pak. Oke, sudah Sampai saya tangkap ya. Karena separah waktu, itu gitu Bulis ya. sampai ke sana begitu Pak. Bulis, saya Ya, izin masuk. Karena waktu nggak enak. Kita udah lewat waktu 2 menit emang ya. udah Baik, kita Iya, udah lewat 10.30 ya? waktunya. 3 Udah menit. lewat, Pak, oh, ya. udah Oke, lewat ya. Oh iya punten maaf oke. Pak. Baik, saya jawab mudah-mudahan tak bisa 1 menit ya. Jadi begini, konsepnya sebenarnya dari kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian Bapak di sekolah itu kan punya ciri khas, punya visi misi sendiri gitu ya. Jadi walaupun pakai kurikulumnya sama, kurikulum Merdeka, tapi mereka punya targetan khusus, ya berdasarkan visi misinya. Dari visi misi itu akan diturunkan ke atau dibebankan ke mata pelajaran. Nah, tujuan sekolah itu sederhana, bahwa untuk mencapai visi misi mereka dibebankan kepada mata pelajaran. Nah, ketika dibebankan mata pelajaran, maka mereka akan menetapkan nih mata pelajaran A, B, C itu untuk sebenarnya sekali lagi untuk mencapai visi misi mereka gitu ya. Nah, dari visi misi itulah misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia akan dibebankan pada C berapa ini. Katakan sekolah itu berorientasi pada keterampilannya. Maka pembelajaran bahasa Indonesia difokuskan untuk mencapai keterampilan skillnya. Pencapaian skill itu berarti kita fokus pada C6, kreativitas misalnya. Kemudian mata pelajaran yang lain fokus capaiannya pada C1, C2 misalnya. Mata pelajaran lagi C3, C4. Ini kebijakan sekolah. Jadi kita kalau mata pelajaran bahasa Indonesia sudah ditetapkan misalnya untuk memenuhi pencapaian C56, maka fokus kegiatan pembelajaran kita C56, menganalisis gitu ya, kemudian kreativitas gitu ya. Itu aja yang itu. Maka proses pembelajarannya adalah praktek berbahasa terus berarti. Keterampilan Iya, terus gitu iya, ya. iya. Gitu maksudnya. Jadi kita Oke, nggak oke. pakai lagi gitu karena sudah dibebankan, sudah ditetapkan oleh kurikulum, Lebih enak dibebankan ya. pada mata pelajaran itu. Seharusnya kayak gitu. Iya, Baru jadi lebih baru enak masuk ya Pak, akal gitu. fokus gitu. Oke, oke, Nah, oke. nah, itu juga Ya, standar nasional di perguruan tinggi juga begitu. Oke, mungkin siap. itu Bapak Ibu Terima kasih banyak yang bisa Bapak. saya tambahkan. Sama-sama, saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. ditutup mungkin Pak itu Ya Bu. Pak, foto bareng boleh? Boleh Afir silakan. foto. Monggo Pak Afir. Ya, Bu. Sudah? Ya, bentar, Bu. Bentar. Oke. 1. Ya. Slide 2.
Oke, selesai. Ya, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Sehat-sehat. Terima kasih banyak juga, teman-teman. saya izin live ya, Bapak Ibu. Ya, Oh, enggak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima